Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi metode heuristik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Oktari, selanjutnya ada Widya Yohana Nababan, lalu Margareta Pasaribu, selanjutnya ada Dinda Novia Azahra, selanjutnya ada Penny Juniarti, Maria Risnawati, dan Hosni Mubarak. Sebelumnya, kita akan menjelaskan apa itu metode heuristik. Metode heuristik yaitu suatu metode pencarian yang didasarkan atas intuisi atau aturan-aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi yang telah dicapai sebelumnya. Metode ini tidak selalu menghasilkan solusi optimum, tetapi jika dirancang dengan baik, akan menghasilkan solusi yang mendekati optimum dalam waktu yang relatif cepat. Menurut Mahmudi dan Rahman 2011, metode heuristik yang bisa diterapkan pada masalah optimasi, misalnya algoritma koloni semut, algoritma hill climbing, algoritma tabu search, algoritma simulate annealing, dan algoritma evolusi. Adapun masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode heuristik adalah yang pertama pembuatan jadwal kuliah yang mencakup ketersediaan dosen dan ruangan. Jadwal harus dibuat dengan tujuan untuk menghindari seorang dosen atau seorang mahasiswa terjadwal di lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan. Yang kedua ada persoalan transportasi yang mencakup pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber kepada sejumlah tujuan dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Yang ketiga ada pemilihan rute terpendek atau biaya terkecil untuk mengunjungi sejumlah kota. Yang terakhir ada penentuan komposisi makanan ternak dengan biaya minimum yang harus memenuhi batasan minimal untuk setiap komponen nutrisi. Adapun algoritma yang pertama yang akan dibahas adalah algoritma koloni semut. Algoritma koloni semut diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem semut, yang dikatakan oleh Dorigo 1996. Koloni semut dapat menemukan jalur terpendek antara sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki pada lintasan yang telah dilewati. Semakin banyak semut yang melewati suatu lintasan, maka semakin jelas bekas jejak kakinya. Hal ini menyebabkan lintasan yang dilalui semut dalam jumlah sedikit semakin lama, semakin berkurang kepadatan semut yang melewatinya. Atau mungkin akan tidak dilewati sama sekali. Sebaliknya, lintasan yang dilalui semut dalam jumlah banyak semakin lama akan semakin bertambah kepadatan semut yang melewatinya, atau bahkan semua semut akan melewati lintasan tersebut. Dalam gambar ini menunjukkan ada dua kelompok semut yang akan melakukan perjalanan. Satu kelompok bernama L, satu kelompok yang berangkat dari arah kiri, yang merupakan sarang semut, dan kelompok lain yang bernama kelompok L yang berangkat dari kanan, yang merupakan sumber makanan. Kedua kelompok semut dari titik berangkat sedang dalam posisi pengambilan keputusan jalan sebelah mana yang akan diambil. Kelompok semut L membagi dua kelompok lagi, sebagian melalui jalan atas dan sebagian melalui jalan bawah. Hal ini juga berlaku pada kelompok semut R. Pada gambar B dan gambar C menunjukkan bahwa kelompok semut berjalan pada kecepatan yang sama dengan meninggalkan feromon atau jejak kaki di jalan yang telah dilalui. Feromon yang ditinggalkan oleh kumpulan semut yang melalui jalan atas telah mengalami banyak penguapan karena semut yang melalui jalan atas berjumlah lebih sedikit daripada yang jalan bawah. Hal ini dikarenakan jarak yang akan ditempuh lebih panjang daripada jalan bawah. Sedangkan feromon yang berada di bawah jalan, penguapannya cenderung lebih lama karena semut yang melalui jalan lebih banyak daripada semut yang melalui jalan atas. Pada gambar D menunjukkan bahwa semut-semut yang lain pada akhirnya memutuskan untuk melewati jalan bawah karena feromon yang ditinggalkan masih banyak. Sedangkan feromon pada jalan atas sudah banyak menguap sehingga semut-semut tidak memilih jalan atas tersebut. Semakin banyak semut yang melalui jalan bawah, maka semakin banyak semut yang mengikutinya. Demikian juga dengan jalan atas. Semakin sedikit semut yang melalui jalan atas, maka feromon yang ditinggalkan semakin berkurang bahkan hilang. Dari sinilah kemudian terpilih jalur terpendek antara sarang dan sumber makanan. Yang selanjutnya ada algoritma dari koloni semut. Algoritmanya demikian.
Kita mulai, lalu menginput data, kotak awal, dan parameternya. Yang selanjutnya, pembangunan rute secara random. Setelah itu, kita menghitung waktu tempuh. Selanjutnya, waktu tempuh itu disimpan dan dinamai dengan T-base. Yang selanjutnya, kita melakukan pengujian rute dengan aturan forage. Selanjutnya, kita menghitung waktu tempuh baru. Selanjutnya, waktu hitung baru itu kita simpan dengan kita namai T. Selanjutnya, kita lihat apakah T itu sama dengan T-base. Kalau ya, kita menyimpan T itu sebagai T-base. Kalau tidak, kita menyimpan T-base itu. Selanjutnya, kita mengupdate rute dan T-base. Selanjutnya, kita melakukan waggle dance. Selanjutnya, ada kriteria, kita lihat apakah kriteria terpenuhi. Jika kriteria tidak terpenuhi, maka kembali ke tahap yang ketiga, yaitu pembangunan rute secara random. Jika kriteria sudah terpenuhi, maka kita mencetak rute dan waktu tempuh atau T-base. Lalu algoritmanya selesai. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma semut adalah yang pertama, kelebihannya, hasil dari algoritma semut ini lebih bervariatif. Adapun kekurangannya yaitu algoritma koloni semut ini menggunakan fungsi heuristik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga kekurangan dari algoritma ini adalah pada waktu proses di dalam mendapatkan hasilnya, yaitu hasil yang optimal sangat tergantung dari jumlah dari iterasi perhitungan yang digunakan pada algoritma tersebut. Baiklah, selanjutnya menggunakan algoritma hill climbing. Hill climbing search merupakan salah satu metode pencarian heuristik yang digunakan untuk pencarian atau perbandingan jarak pada aplikasi. Metode hill climbing search terdiri dari dua jenis, yaitu simple hill climbing search dan steepest ascent hill climbing. Pada penelitian ini digunakan metode simple hill climbing search untuk mencari jalur terdekat dari pencarian lokasi. Dalam membuat jalur pencarian terdekat menggunakan metode hill climbing search, diperlukan node atau titik sebagai pembanding jaraknya. State didapat dari jalur yang memiliki dua atau lebih persimpangan jalur. State sebelumnya disimpan terlebih dahulu sehingga dapat memberikan tingkat keakuratan dari jalur tersebut. Berikut algoritmanya. Selanjutnya, kelebihan dari algoritma hill climbing. Metode hill climbing berhenti apabila solusinya sudah ditemukan tanpa kita harus membandingkan lagi node-nodenya yang lain. Pencarian menggunakan hill climbing prosesnya lebih tepat mendekati tujuannya. Kekurangannya yaitu metode hill climbing, node yang akan ditujukan tidak bisa langsung ke tujuan, tetapi harus melewati level sedikit demi sedikit demi mendapatkan tujuannya. Kekurangan yang kedua yaitu apabila hill climbing sudah mendapatkan solusi, maka dia harus mencari solusi yang lain untuk membandingkannya, karena untuk mencari node awal dengan tujuan yang dekat. Selanjutnya yaitu algoritma tabu search. Tabu search merupakan metode heuristik yang umumnya digunakan untuk menemukan solusi yang mendekati optimal dari sebuah masalah dengan jalan melakukan move. Move yang dimaksud adalah proses pencarian bergerak dari satu solusi ke solusi berikutnya. Tabu search memperbaiki informasi pencarian lokal dengan memanfaatkan penggunaan struktur memori. Struktur memori fundamental tersebut dinamakan tabulis. Tabulis menyimpan solusi-solusi yang optimal yang telah ditemukan pada iterasi sebelumnya. Tabulis juga digunakan untuk menuntun proses pencarian agar menelusuri solusi-solusi yang belum pernah dikunjungi, sehingga tidak terjadinya perulangan. Berikut algoritma tabu search. Bisa dilihat pada gambar. Lalu kelebihan algoritma tabu search yaitu untuk permasalahan yang lebih besar dan rumit seperti scheduling, quadratic assignment, dan vehicle routing, tabu search memperoleh solusi yang dapat menyaingi dan melampaui solusi terbaik sebelumnya,
yang ditemukan oleh pendekatan-pendekatan lain. Namun ada beberapa kekurangan seperti yang pertama, terlalu banyak parameter yang harus ditentukan. Kedua, jumlah iterasi bisa sangat besar. Selanjutnya ada algoritma simulated annealing. Algoritma simulated annealing atau SA merupakan algoritma mata heuristik dengan konsep awal pada proses fisika oleh Hillier-Lieberman 2008 pada halaman 79. Pendekatan simulated annealing pertama kali diajukan oleh Metropolis, Rosenbluth, Taylor, N.E. Taylor pada tahun 1953 dalam konteks statistika mekanika, di mana dibuat sebuah algoritma untuk simulasi proses annealing, yaitu pendinginan suatu materi dari proses pemanasan. Jika sebuah materi yang padat dipanaskan melebihi titik lelehnya dan kemudian didinginkan kembali kepada bentuk yang padat, sifat struktur materi dari hasil pendinginan itu tergantung dari tingkat kecepatan pendinginan. Pada tabel 1 terdapat analogi proses annealing. Pada fisika keadaan sistem, maka dioptimisasi solusi awalnya, energi maka jarak, perubahan keadaan, optimisasinya solusi sementara, temperatur, parameter kontrol, keadaan beku, solusi optimal. Berikut algoritma dari simulated annealing. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, kelebihan dari algoritma simulated annealing. Efektivitas simulated annealing bergantung pada desain neighborhood dan juga bagaimana pencarian dilakukan di dalam neighborhood. Jika neighborhood didesain sedemikian rupa sehingga memfasilitasi move ke solusi lebih baik dan keluar dari minima lokal, maka prosedur simulated annealing akan menjadi kinerja yang baik. Kekurangannya, tidak bisa menghasilkan rute terpendek jika rute jalan memiliki dua arah, sehingga memungkinkan algoritma ini untuk mengunjungi kembali rute yang sudah dilalui sebagai perbaikan stage atau kondisi dan menghiraukan hasil pencarian rute yang lebih panjang. Selanjutnya, algoritma evolusi. Algoritma evolusi atau Evolutionary Algorithms atau EAS merupakan subset dari komputasi evolusi atau Evolutionary Computation atau EC, yang merupakan bentuk generik dari algoritma optimasi meta-heuristik berbasis populasi. Algoritma genetika atau Genetic Algorithms atau GAS merupakan tipe EAS yang paling populer dan banyak diterapkan pada masalah-masalah kompleks. Pada awalnya, banyak menggunakan representasi string biner, tapi kemudian berkembang dengan menggunakan faktor bilangan integer dan pecahan atau real. Pembangkitan solusi baru banyak mengandalkan proses tukar silang atau crossover. Mutasi biasanya dipakai sebagai operator tambahan untuk menjaga keberagaman populasi. Berikut bentuk dari algoritma evolusi genetik. Bisa dilihat. Selanjutnya, kelebihan dari algoritma genetika ini daripada metode optimasi lainnya, yaitu algoritma genetika dapat melakukan optimasi masalah dengan masalah yang kompleks dan ruang pencarian yang sangat luas. Namun memiliki kekurangan, yaitu memerlukan generasi yang banyak untuk menghasilkan sebuah nilai optimal. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi atau via Zoom nanti. Terima kasih.